Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah dalam video kali ini, kita akan menjelajahi misteri asal-usul Ratu Balqis sebagaimana diceritakan dalam beberapa riwayat. Konon, Ratu Balqis bukanlah manusia biasa, namun manusia setengah jin. Ratu Balqis, yang juga dikenal sebagai Ratu Saba, merupakan sosok yang penuh misteri dan kekuatan. Sebagai penguasa kerajaan Saba yang makmur dan maju, namanya terkenal luas. Dikisahkan bahwa bentuk tubuh Ratu Balqis pun berbeda dengan wanita-wanita pada umumnya. Salah satu riwayat menyebutkan bahwa kakinya memiliki petis yang ditumbuhi bulu-bulu lebat dan telapak kakinya mirip kuda. Hal ini menambah misteri seputar asal-usulnya dan memicu pertanyaan, apakah benar Ratu Balqis memiliki keturunan jin? Mari kita telusuri bersama-sama kisah yang menarik ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Kisahnya yang paling terkenal adalah pertemuannya dengan Nabi Sulaiman. Riwayat menyebutkan bahwa Ratu Balqis memiliki darah jin karena ayahnya adalah seorang manusia dan ibunya adalah seorang jin, memberinya kekuatan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Dia terkenal cerdas, tegas, dan mampu memerintah dengan adil. Kisah Ratu Balqis seringkali dihubungkan dengan misteri. Keajaiban dan pesona yang tak terjelaskan membuat banyak orang penasaran tentang kehidupannya yang sebenarnya. Pada zaman dahulu, ada sebuah kerajaan yang sangat terkenal pada masa Nabi Sulaiman alaihi salam, yaitu Kerajaan Saba. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang wanita atau ratu bernama Ratu Balqis. Sebelum kita masuk ke kisah Ratu Balqis, mari kita ulas sedikit latar belakang tentang Kerajaan Saba. Kerajaan ini terkenal karena disebut dalam Al-Quran dan menjadi nama surat di dalam Al-Quran juga. Jadi, Saba adalah sebuah kerajaan klasik yang berdiri sejak tahun 1300 sebelum Masehi dan terletak di wilayah Yaman saat ini. Kerajaan Saba terkenal karena kemasyhuran, kemakmuran, dan kesuburan tanahnya yang luar biasa. Tanahnya yang subur menghasilkan berbagai macam buah dan sayuran dengan melimpah. Kerajaan ini juga terkenal dengan hasil alamnya yang melimpah ruah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan tentang kemakmuran kaum Saba dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri." Quran Surat Saba ayat 15. Kedua kebun itu sangat luas dan terletak di wilayah Marib, dikelilingi oleh 2 gunung. Tanahnya sangat subur sehingga menghasilkan berbagai macam buah dan sayuran dengan melimpah. Dalam sebuah riwayat, Qatadah dan Abdurrahman bin Zaid rahimahullah mengisahkan bahwa siapapun yang masuk ke dalam kebun tersebut dengan membawa keranjang di atas kepalanya, ketika keluar dari kebun itu, keranjangnya akan penuh dengan buah-buahan tanpa perlu memetiknya. Abdurrahman bin Zaid menambahkan bahwa di sana tidak ditemukan nyamuk, lalat, serangga, kalajengking, atau ular. Tafsir At-Tabari, bab 20 halaman 376 dan 377. Ini menggambarkan keajaiban dan kemakmuran yang ada di kerajaan Saba pada zaman dahulu, yang menjadi bagian dari kekayaan alam mereka yang melimpah. Menurut Al-Qurtubi, penyebutan 2 kebun tersebut tidak bermakna bahwa pada zaman Saba hanya ada 2 kebun itu saja. Yang dimaksud dengan 2 kebun tersebut adalah kebun-kebun yang terletak di sebelah kanan dan kiri lembah, atau di antara gunung-gunung tersebut di wilayah Ma'arib. Kebun-kebun di Ma'arib pada masa itu sangatlah banyak dan memiliki berbagai jenis tanaman. Fathul Qadir, bab 4. Halaman 422. Nama, Saba, sendiri berasal dari nama raja pertama dari kerajaan Saba, yaitu Saba bin Yazid bin Yarib. Namun, ada juga pandangan dari ahli sejarah Islam lain pada masa lampau yang menyebut bahwa Saba adalah nama sebuah tempat di daerah tersebut. Ada pula yang berpendapat bahwa Saba adalah nama seorang wanita. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan perbedaan pendapat ini dalam sebuah riwayat, bahwa Saba adalah seorang lelaki yang memiliki 10 anak, 6 diantaranya tinggal di Yaman dan 4 diantaranya tinggal di Syam atau Palestina. Imam Ahmad berkata,
Abu Abdurrahman meriwayatkan kepada kami, Ibnu Layah meriwayatkan kepada kami dari Abdullah bin Habiro, dari Abdurrahman bin Walah. Dia berkata, aku mendengar Ibnu Abbas berkata, seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang negeri Sabah. Siapakah itu Sabah? Seorang lelaki, seorang perempuan, ataukah itu nama sebuah negeri? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia adalah seorang lelaki yang memiliki 10 anak, di antaranya 6 di Yaman, Muzij, Kidah, Asda, Asyariun, Anmar, dan Himmiyah, sedangkan 4 di Syam, Ham, Juzam, Amailah, dan Gosan. Tafsir Al-Qur'an Al-Azim karya Ibnu Katsir, halaman 504. Dengan demikian, dari riwayat ini sudah jelas dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa nama Sabah berasal dari raja pertamanya, yaitu Sabah bin Yazid bin Yarib. Salah satu dari 6 anak Raja Sabah yang tinggal di Yaman ini kemudian memiliki keturunan, hingga menjadi raja besar yang bernama Srahil. Raja Srahil adalah sosok yang diakini sebagai ayah dari Ratu Balqis. Meskipun ia adalah seorang raja terkenal, terdapat tafsir lain yang menyatakan bahwa ibu dari Ratu Balqis adalah seorang jin, sehingga ia dianggap sebagai manusia setengah jin. Namun, apakah ini benar? Kita tahu bahwa manusia diciptakan dari tanah, sedangkan jin diciptakan dari api. Untuk menjawab pertanyaan ini lebih lanjut, mari dukung kami dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe agar kami lebih termotivasi untuk menyajikan informasi yang unik dan menarik untuk kalian semua. Salah satu alasan utama yang menyebutkan bahwa Ratu Balqis adalah manusia setengah jin berasal dari riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Hurairah, seorang perawi hadis terkenal pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. As-Suyuti dalam Jami Al-Usul meriwayatkan bahwa Abu Hurairah meriwayatkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa salah satu dari kedua orang tua Balqis adalah dari bangsa jin. Selain itu, ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa asumsi ini muncul ketika Ratu Balqis berkunjung ke istana Nabi Sulaiman alaihi salam. Pada saat Ratu Balqis memasuki istana Nabi Sulaiman alaihi salam, ia sangat terkesan dengan keindahan istana tersebut. Ia melihat kolam air jernih yang tampak menutupi seluruh lantai. Namun, ternyata itu bukanlah kolam air melainkan lantai yang terbuat dari kaca-kaca yang sangat bersih dan jernih, sehingga memantulkan cahaya seperti kolam air. Ratu Balqis tidak menyadari bahwa itu sebenarnya lantai kaca dan bukan air. Karena khawatir air tersebut akan membasahi pakaiannya, ia mengangkat kain pakaiannya. Akibatnya, terlihatlah betisnya yang ditumbuhi bulu-bulu lebat, yang tidak lazim dimiliki oleh wanita pada umumnya. Nabi Sulaiman alaihi salam pun terkejut melihat betis Ratu Balqis yang berbulu lebat dan memiliki ciri-ciri seperti kaki kuda, bukan seperti kaki manusia biasa. Riwayat lain juga menyebutkan bahwa tumit kakinya seperti tumit kaki kuda. Menurut pendapat dari Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Muhammad, Ibnu Ka'ab Al-Qurazi, As-Suddi, Ibnu Juraij, dan yang lainnya. Berdasarkan dua alasan ini, mulai bermunculan berbagai tafsir mengenai asal ibu Ratu Balqis yang konon adalah seorang jin. Jadi, siapakah ibu dari Ratu Balqis yang sebenarnya? Mari kita simak dengan baik. Ada beberapa versi mengenai siapa ibu dari Ratu Balqis ini, teman-teman. Versi yang pertama, dikisahkan oleh Al-Munawi dalam kitab Faid Al-Qadir, bahwa ayah Balqis, yaitu Raja Srayu, adalah seorang raja Yaman yang gemar berburu. Suatu hari, ketika sedang berburu di hutan, Raja Srahil kehausan karena persediaannya habis dan tidak ada air minum tersisa. Dia melihat sebuah tenda tidak jauh dari tempatnya berdiri dan mendatangi tenda tersebut untuk meminta air. Ketika berada di depan tenda, seorang kakek keluar dan Raja Srahil meminta minum kepadanya. Kakek tersebut tersenyum dan memanggil seorang wanita cantik seperti matahari untuk mengantarkan minuman tersebut. Wanita itu membawa cangkir yang terbuat dari batu yakut. Riwayat ini menggambarkan bahwa wajah wanita itu bersinar bagai matahari. Terpesona oleh kecantikan wanita tersebut, Raja Srahil bertanya kepada kakek siapa wanita itu. Kakek menjawab bahwa wanita itu adalah putrinya.
Mendengar ini, Raja Srahil langsung menyatakan niatnya untuk mempersunting putrinya tersebut. Di momen tersebut, sang kakek tersenyum lalu menjawab, "Apakah Raja yakin akan menikahi putriku? Saya khawatir Raja akan menyesal." Raja Srahil bertanya mengapa kakek merasa begitu. Kakek menjawab dengan jujur, "Ketahuilah, wahai Raja, kami bukanlah manusia, kami adalah golongan dari bangsa jin." Mendengar penjelasan ini, Raja Srahil terkejut dan bingung. Namun, karena Raja Srahil telah jatuh cinta pada wanita itu, ia memutuskan untuk tidak mempermasalahkan statusnya sebagai golongan jin dan tetap bertekad untuk mempersuntingnya. Namun, ada satu syarat yang harus dipenuhi. Raja Srahil tidak boleh bertanya tentang aktivitas aneh yang dilakukan oleh wanita itu. Syarat ini harus dijaga dengan sangat hati-hati. Jika Raja melanggarnya, maka akan terjadi sesuatu yang buruk dan mereka berdua harus bercerai. Raja Srahil dengan mudah menerima persyaratan tersebut. Singkat cerita, mereka menikah dan awal pernikahan mereka dipenuhi dengan kebahagiaan. Meskipun berasal dari golongan yang berbeda, mereka hidup bahagia dan cinta mereka semakin dalam. Ketika istri Raja Srahil hamil, kebahagiaan mereka semakin bertambah. Dari sinilah kejanggalan dalam kehidupan istri Raja dimulai, ketika ia melahirkan bayi laki-laki tanpa Raja pernah memiliki anak laki-laki sebelumnya. Raja sangat bahagia menyambut kelahiran anak laki-laki ini, yang akan menjadi pewarisnya kelak. Namun, dengan tragis, istri Raja membunuh bayi laki-laki tersebut seolah-olah tidak ingin membiarkan putranya hidup lama di dunia ini. Raja Srahil yang menemukan bahwa anaknya dibunuh oleh istrinya sendiri merasa sedih dan dalam kepedihan yang mendalam. Namun, karena perjanjian persyaratan yang telah dipenuhi, Raja tidak berani bertanya kepada istrinya untuk meminta penjelasan. Ia hanya bisa menahan pertanyaan-pertanyaan yang melanda pikirannya. Beberapa tahun kemudian, istri Raja Srahil hamil lagi. 9 bulan kemudian, dia melahirkan seorang bayi perempuan yang diberi nama Balkis. Untungnya, istri Raja tidak membahayakan putrinya ini. Sang Raja sangat bahagia menyambut kehadiran putrinya. Namun, meski tampak senang, Raja akhirnya tidak tahan lagi untuk menanyakan semua yang sudah dilakukan istrinya. Mengapa ia membunuh putranya dulu? Bukankah putra itu akan menjadi penerus tahta? Mendengar pertanyaan suaminya, istri sang Raja menangis terseduh-seduh dan sangat hancur. Pertanyaan ini berarti sang Raja telah melanggar persyaratan perjanjian, yang artinya pernikahan mereka berdua harus berakhir. Kemudian istri Raja berkata, "Inikah balasan darimu? Aku membunuh anak laki-lakimu. Itu karenamu. Ayahku telah mencuri berita dari langit. Dia mendengar malaikat mengatakan bahwa jika putramu itu sudah besar, dia akan membunuhmu. Ayahku juga mendengar berita dari langit tentang anak perempuan ini, di mana para malaikat banyak memuji dan menggambarkan kemakmuran kerajaannya. Ini adalah perpisahan antara diriku dan dirimu." Setelah itu, istri Raja tidak pernah terlihat lagi. Nah, itu versi pertamanya, teman-teman. Kemudian, versi yang kedua adalah riwayat dari Ibnu Adil dalam tafsir Al-Lubab. Diceritakan bahwa Balkis adalah putri Srahil, yang menjadi Raja Yaman dari keturunan Yarub bin Kahtan. Dia adalah seorang raja yang agung, tetapi dalam versi ini, sang raja memiliki sifat yang sangat sombong dan angkuh. Suatu ketika, Raja Srahil pergi ke kerajaan sekitar dan merasa bahwa kerajaan-kerajaan lain tidak sehebat dengan kerajaannya. Dengan sombongnya, dia berkata kepada raja-raja sekitar, "Tidak ada satupun dari kalian yang kafaah atau sepadan dengan aku." Perkataan sombong Raja Srahil ini membuat raja-raja sekitar marah, sehingga mereka membuat perjanjian atau persekongkolan agar putri-putri mereka tidak dinikahkan dengan Raja Srahil. Versi ketiga tentang asal-usul Ratu Balkis dari tafsir Al-Qurtubi memiliki narasi yang berbeda dari dua versi sebelumnya. Dalam versi ini, Balkis bukanlah putri seorang raja, tetapi putri dari seorang perdana menteri atau wazir. Ayahnya tidak memiliki kedudukan sebagai seorang raja, melainkan sebagai pejabat tinggi dalam pemerintahan. Dalam cerita ini, ayah Balkis memiliki kebiasaan yang buruk,
yakni memaksa istri-istri rakyat untuk memenuhi keinginan nafsunya. Sebaliknya, Perdana Menteri tersebut adalah seorang yang sangat cemburu, sehingga ia sendiri memilih untuk tidak menikah. Suatu hari, dalam perjalanan, ia bertemu dengan seorang pria yang tidak dikenal, yang kemudian menanyakan apakah ia memiliki istri. Perdana Menteri itu menjawab bahwa ia tidak akan menikah selamanya, karena raja di negerinya terkenal suka memaksa istri-istri rakyatnya. Pria tersebut menawarkan solusi, yaitu jika Perdana Menteri menikahi putrinya, maka rajanya tidak akan bisa memaksa putrinya tersebut. Namun, Perdana Menteri menolak dengan alasan bahwa raja di negerinya adalah seorang yang keji dan tetap saja akan memaksa. Cerita ini menunjukkan bahwa ayah Balkis bukanlah seorang raja, melainkan seorang pejabat yang memiliki perbedaan pandangan moral dengan raja di negerinya. Ini adalah salah satu dari berbagai versi yang ada mengenai asal-usul Ratu Balkis, yang menunjukkan variasi dalam interpretasi dan cerita yang terkait dengan kehidupan dan latar belakangnya. Terdapat perbedaan pendapat di antara ulama-ulama mengenai asal-usul Ibu Ratu Balkis. Apakah ia seorang jin atau manusia? Beberapa ulama berpendapat bahwa Ratu Balkis adalah manusia seutuhnya, dan mereka menolak hadits yang menyebutkan salah satu orang tuanya adalah jin sebagai hadits lemah, gaif. Contohnya, Al-Alusi dalam tafsirnya menyatakan bahwa cerita pernikahan Ratu Balkis dengan seorang raja manusia adalah legenda yang tidak ada dasarnya dalam Al-Quran maupun hadits syahih. Selain itu, ulama-ulama terkenal seperti Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir juga menganggap hadits yang menyebutkan orang tua Ratu Balkis sebagai jin adalah hadits lemah atau dhaif. Mereka berpendapat bahwa cerita ini lebih condong ke dalam hurafat atau legenda daripada memiliki dasar yang kuat dalam sumber-sumber Islam yang sahih. Jadi, secara umum, pendapat mayoritas dari ulama-ulama mengenai asal-usul Ratu Balkis cenderung menolak pandangan bahwa ia memiliki darah jin. Mereka lebih memilih untuk menganggapnya sebagai seorang manusia sepenuhnya, mengingat tidak adanya dukungan yang kuat dari sumber-sumber agama yang sahih terkait dengan hal ini. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, Surat Ar-Rahman ayat 14 dan 15, manusia diciptakan dari tanah, jasmani, sedangkan jin diciptakan dari nyala api, ruhani. Mereka memiliki sifat dan tabiat yang berbeda, karena asal-usul penciptaan yang berbeda pula. Pemahaman ini menegaskan bahwa manusia dan jin tidak mungkin memiliki keturunan bersama, karena perbedaan hakikat mereka yang mendasar. Maka dari itu, banyak ulama dan ahli tafsir menganggap cerita tentang Ratu Balkis memiliki darah jin sebagai hurafat atau legenda belaka, karena tidak ada dasar yang sahih dalam Al-Quran maupun hadits yang membenarkan hal tersebut. Pendekatan ini menegaskan pentingnya memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits dengan konteks dan metodologi yang benar, serta menolak cerita-cerita yang tidak memiliki dasar yang kuat dari sumber-sumber agama yang sahih. Kisah tentang Ratu Balkis memang menunjukkan betapa bijaksananya dia sebagai pemimpin. Dia tidak hanya dikenal karena kebijaksanaan dalam memerintah, tetapi juga dalam menjalani hubungan diplomatik dengan negara lain, seperti Kerajaan Sulaiman. Sikapnya yang menggunakan diplomasi dan dialog sebagai cara untuk menyelesaikan konflik adalah contoh yang penting bagi kita semua. Kepemimpinan Ratu Balkis juga tercermin dalam sikapnya terhadap ajakan dari Nabi Sulaiman alaihi salam untuk meninggalkan penyembahan kepada matahari dan beralih kepada kepercayaan kepada Allah yang Maha Esa. Meskipun dihadapkan dengan tantangan keyakinan, Ratu Balkis menunjukkan sikap terbuka dan bijaksana dengan meminta pendapat para pembesarnya sebelum membuat keputusan. Hal ini menggambarkan bahwa keputusan besar yang memengaruhi banyak orang harus didiskusikan dengan bijaksana dan mempertimbangkan semua sudut pandang. Kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi kita tentang pentingnya kepemimpinan yang adil, bijaksana, dan responsif terhadap kepentingan rakyat serta kemampuan untuk menangani perbedaan dengan cara yang diplomatis dan penuh hikmah. Kisah Ratu Balkis memang mengilhami banyak pelajaran berharga tentang kepemimpinan yang bijaksana dan bertanggung jawab. Dia terkenal karena kemampuannya memimpin negerinya, sabak, dengan adil dan peduli terhadap kesejahteraan rakyatnya. Ini menunjukkan bahwa sebuah kepemimpinan yang efektif tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi, tetapi juga kepentingan yang lebih luas dari masyarakatnya. Dalam hubungannya dengan Kerajaan Sulaiman, Ratu Balkis menunjukkan pendekatannya yang diplomatis.
Alih-alih langsung menyerang atau menolak ajakan, dia mengirim utusan dan berbicara dengan bijaksana. Pendekatan ini mengajarkan pentingnya menjaga hubungan baik dengan negara lain dan menyelesaikan konflik dengan cara damai. Kisah yang paling terkenal adalah ketika Ratu Balkis menerima surat dari Nabi Sulaiman alaihissalam yang mengajaknya untuk meninggalkan kesirikan dan mempercayai Allah sebagai Tuhan semesta alam. Meskipun tantangan ini besar, Ratu Balkis menunjukkan sikap terbuka dan bijaksana dengan meminta pendapat para pembesarnya sebelum membuat keputusan. Sikap ini tercermin dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 32. Katakanlah, berikanlah pendapatmu, apakah kami akan lebih baik ataukah mereka? Sesungguhnya Allah lah yang memberi kelebihan kepada kami dan kepada kaum yang terdahulu, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dengan sikap ini, Ratu Balkis mengajarkan kita semua tentang pentingnya konsultasi, kebijaksanaan, dan kesediaan untuk mempertimbangkan sudut pandang lain sebelum membuat keputusan besar yang mempengaruhi banyak orang. Kisah Ratu Balkis tidak hanya menginspirasi tentang kepemimpinan yang bijaksana, tetapi juga tentang perjalanan rohani yang berdampak besar bagi masyarakatnya. Meskipun awalnya menyembah matahari, Ratu Balkis mendapat hidayah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menerima ajakan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Keputusannya ini mempengaruhi banyak rakyatnya, yang ikut mengikuti jejaknya dalam mengarahkan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun, setelah wafatnya Ratu Balkis, kaum Saba kembali kepada kesirikan dengan menyembah matahari dan bintang-bintang. Bahkan, meskipun telah diutus 13 nabi untuk menyeru mereka kembali kepada Allah, mereka tetap mengabaikan peringatan tersebut. Akibat keteguhan hati mereka dalam keingkaran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab yang besar kepada mereka. Azab tersebut datang dalam bentuk runtuhnya bendungan Maghrib yang menopang kehidupan negeri Saba. Runtuhnya bendungan ini mengakibatkan banjir besar yang membinasakan seluruh kaum Saba sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemurtatan dan keingkaran mereka. Kisah ini mengajarkan pentingnya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bahaya keteguhan hati dalam kesalahan. Ratu Balkis menjadi contoh kepemimpinan yang bertanggung jawab dan berpikiran jauh ke depan. Tetapi keselamatan dan keberlanjutan suatu kaum tidak hanya tergantung pada pemimpin, melainkan juga pada kesadaran dan ketaatan kolektif mereka terhadap petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah kaum Saba atau Sabak yang termaktub dalam Al-Quran, terutama dalam surah Saba, surah ke-34, menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanda-tanda kekuasaannya kepada mereka. Allah memberikan kepada mereka 2 kebun yang subur di sebelah kanan dan kiri, serta memberikan rezeki yang melimpah dan indah. Mereka diingatkan untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan dan untuk mengakui bahwa Allah adalah Rabb yang Maha Pengampun. Namun, kaum Saba berpaling dari petunjuk-petunjuk Allah dan terjerumus dalam kesirikan serta kemurtatan. Sebagai konsekuensinya, Allah menurunkan azab yang berupa banjir besar yang menghancurkan bendungan Maghrib mereka. Banjir ini mengakibatkan kerusakan yang luas pada tanah mereka, mengubah kebun-kebun yang subur menjadi gersang, dan buah-buah yang dulunya manis berubah menjadi pahit. Allah menegaskan bahwa azab ini adalah balasan atas kekafiran mereka, dan hanya diberikan kepada orang-orang yang sangat kafir. Kehancuran bendungan Maghrib ini menjadi awal dari kejatuhan kaum Saba. Tanah mereka yang menjadi tandus dan kehancuran kebun-kebun mereka menyebabkan mereka tidak dapat bertahan lagi sebagai sebuah kerajaan. Kisah ini mengandung pelajaran tentang pentingnya taat kepada Allah, bersyukur atas nikmatnya, serta bahaya kesombongan dan kekufuran. Kisah tentang hancurnya kerajaan kaum Sabak setelah banjir yang menghancurkan bendungan mereka memang menggambarkan betapa besar dampaknya terhadap kehidupan mereka. Setelah kebun-kebun mereka rusak dan buah-buahnya menjadi pahit, kaum Sabak menghadapi tantangan besar untuk bertahan hidup. Kehancuran ini diakini terjadi sekitar tahun 550 Masehi, yang kemudian memaksa mereka untuk berhijrah mencari tempat tinggal baru. 6 kabilah dari kaum Sabak berpencar di wilayah Yaman, sementara 4 kabilah lainnya menyebar ke wilayah Syam, yang mencakup wilayah-wilayah di Suriah, Palestina, dan sekitarnya. Peristiwa ini menunjukkan betapa besar perubahan kehidupan yang mereka alami, dari kejayaan kerajaan menuju kehancuran dan diaspora.
Kisah ini memberikan kita pelajaran tentang pentingnya bersyukur atas nikmat yang kita miliki, serta peringatan tentang pentingnya taat kepada Allah dalam menjalani kehidupan ini. Wallahu alam bisyawab, hanya Allah yang maha mengetahui segala sesuatu dengan sebenarnya. Kisah ini memang syarat dengan pelajaran moral dan historis yang berharga bagi kita semua. Meskipun terdapat berbagai versi tentang asal-usul Ratu Balqis, yang pasti hanya Allah yang maha mengetahui kebenaran sejatinya. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini, seperti kepemimpinan yang bijaksana, kesabaran dalam menghadapi ujian hidup, serta pentingnya bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah. Demikian kisah ini kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus semangat dalam beribadah, jangan lelah berbuat kebajikan, dan terus perbanyak sholawat kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhir halam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.